Halo. Halo Leo, apa kabar? Ini pembacaan buat kalian orang-orang yang berzodiak Leo. Dan seperti kita tahu semua, pembacaan ini meliputi energy reading tentang percintaan, peruntungan, percintaan, dan kesehatan. Oke. Aku harap kalian semua berada pada keadaan yang sangat prima ya teman-teman semua. Oke, kita lihat bagaimana situasi orang-orang yang berzodiak Leo di 1-30 hari ke depan. Oke, perlu aku informasikan bahwa pembacaan ini bersifat general reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Oke, di peruntungan ada consolidation, consolation, oke, consolation. And then di peruntungan ada consolation. Oke. Sedangkan di percintaan ada, kita lihat ya, kita buka 3 kartu untuk energinya dari tadi. Nggak ngomongin, ada wedding di percintaan. Wow, amazing, buat orang-orang Leo ini sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan ikatan suci ya. Sedangkan di kesehatan ada priest, kesehatan mental yang harus kalian perhatikan. Oke. Buat kalian yang berzodiak Leo yang lahir pada Juli 23 Juli sampai 22 Agustus, kalian berzodiak Leo. Leo memiliki sign Lion, which is dia adalah fixed fire. Di peruntungan aku ngelihat orang-orang Leo sebenarnya consolation ini lebih kayak nyari hiburan. Kayak kalian tuh butuh hiburan sih sebenarnya. Butuh teman-teman baru, butuh orang baru, membuka wawasan baru, melihat semua dengan hal yang terbuka. Yes, aku melihat consolation ini lebih kayak peruntungan secara finansial nggak akan menurun ya, yang aku lihat gitu. Ada babak baru di dalam hidup yang sifatnya adalah pembaharuan, penghiburan, atau kayak kalian nih nggak dapatin banyak bantuan juga. Aku ngelihat orang-orang Leo kayak secara finansial bakal ngerasa proud, bangga dengan pencapaian yang bisa kalian raih, karena kalian ini into something yang fun ya. Orang-orang Leo ini bakal nyari kesenangan di 30 hari ke depan. Aku ngelihat orang-orang Leo bakal nyari kesenangan, mungkin traveling ini yang akan kalian lakukan. Traveling, cari teman baru, atau pergi ke tempat baru, nyari suasana baru, mempelajari kebudayaan baru. Ini aku ngelihat memang orang-orang Leo cenderung ingin belajar lagi, haus akan informasi. Kenapa ada consolation di sini? Berarti sebenarnya kayak kalian ini butuhin hiburan. Yet uang kalian ada, tapi kayak kalian tuh terjebak dengan rutinitas gitu. Kalian cari punya kerja, punya karir yang bagus, tapi kayak uang ini nggak bisa dinikmati. Consolation itu berbicara tentang itu. Ya aku ngerasa juga beberapa di antara orang-orang Leo ya nggak seberuntung Leo-Leo yang lainnya. Beberapa di antara kalian juga mungkin secara finansial juga sulit beberapa ya. Tapi menurut aku ini adalah awal dari perubahan orang-orang Leo yang ngerasa sangat sulit. Ya, buat yang belum kerja nih, aku lihat consolation ini menandakan bahwa akan ada penghiburan dalam waktu dekat, which is bisa saja kalian ngedapatin pekerjaan. Lebih baik ya kalau aku lihat consolation ini kalian lebih membuka diri
mencari jati diri, pergi keluar, cari teman. Ini consolation lebih kayak cari kebahagiaan. Kalau kalian bahagia, finansial itu bakal ngejar kalian karena uang itu adalah energi. Lagi-lagi aku selalu ngomong itu. Yet aku ngelihat orang-orang Leo juga bakal ngerasa apa ya, generous gitu. Bakal ngerasa kayak giving apa yang mereka bisa berikan ke society ini bakal jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Kayak di 1, 2, 3, 1 atau 30 hari terakhir aku ngelihat orang-orang Leo lebih cenderung akan lebih generous, lebih baik daripada sebelumnya. Generous dalam arti mungkin kayak yang tadinya kalian itu nggak punya uang dan punya uang, jadi kalian tuh mau berbagi. Ini yang aku lihat dari consolation. Peruntungan secara garis besar finansial aku ngelihat sangat baik dan sangat stabil. Akan banyak penghiburan atau kalian membuat hiburan di dalam hidup, atau mengambil kebahagiaan atau membuatnya pergi liburan, begitu kalau aku bilang. Atau sebenarnya kalau di dalam karir ada juga aku ngerasa beberapa di antara Leo juga kurang beruntung, masih cari tahap nyari kerja dan mungkin akan ngedapetin kerja. Tapi kalau sudah berada di fase sedang meniti karirnya akan ada penghiburan, which is aku ngelihat ada tempat yang memang baik di dalamnya, dan aku ngelihat kalian ngedapatin kedudukan yang kalian mau. Aku ngelihat itu. Sedangkan untuk percintaan orang-orang Leo di sini ada wedding. Selamat ya untuk beberapa orang Leo mungkin merencanakan pernikahan, dan which is pernikahannya akan terjadi dalam waktu dekat ini. Yes, penantian kalian yang panjang sudah saatnya kalian manifest. Kalian nyatakan dalam ikatan yang memang seharusnya sudah sedari dulu nih. Aku ngelihat memang dari energi yang tertangkap bahwa wedding ini menggambarkan ikatan yang jauh lebih baik. Pun kalau ada beberapa orang-orang Leo yang jomblo, yes, akan bertemu dengan pasangannya. Aku ngelihat dalam waktu dekat ini. Gak perlu, kayak sebenarnya kalian tuh gak perlu stres memikirkan cinta-cintaan ini. Tapi kayak, kenapa sih aku belum dapat jodoh? Aku ngerasa gitu ya beberapa di orang Leo. Mungkin ya kayak kalian juga ngelihat orang lain sudah menikah dan posisi kalian masih jomblo. Dan my best suggestion adalah kayak kita nggak perlu terburu-buru untuk itu. Buat kalian yang sedang jomblo dan menginginkan pernikahan dalam waktu dekat, kayak tahan diri dulu deh. Kayak pernikahan itu bukan kompetisi. Tapi buat kalian yang sudah merencanakan pernikahan, yes, aku lihat pernikahannya akan terjadi. Dan kalau memang kalian menginginkan specific person ya di dalam hidup kalian, which is ada tertangkap dalam energy wedding ini, ya kalian bisa ngedapatin dia. Aku ngerasa juga beberapa di antara Leo kayak ada merasakan keraguan di dalam dirinya. Apakah aku bisa ya menikah dengan dia? Ya, kalau kamu bertanya seperti itu di dalam diri kamu, jawabanku yes. The wedding is going to be happen. The wedding is going to be fulfill. Jodoh nggak ya aku sama kamu? Ya, aku lihat kalian jodoh, dan pernikahan mungkin akan terjadi dan ikatan jauh lebih baik. Dengan kata lain, percintaan di orang-orang Leo akan jauh lebih baik, ikatannya jauh lebih baik, ada consolidation yang lebih baik, ada manifestasi dari mimpi-mimpi dan rencana yang kalian inginkan. Tapi menurut aku juga mungkin the wedding ini menggambarkan kartu yang sifatnya new beginning, and then atau juga ada di transformasi. Yes, yang mungkin tadinya kalian sendiri menikah menjadi orang yang baru, menjadi istri, suami, atau whatever it is. Itu adalah new beginning buat kalian orang-orang Leo. Dan mungkin juga nggak mudah untuk ngejalanin pernikahan gitu. Bakal ada konflik di dalamnya kalau kalian nggak pintar dalam mengendalikan waktu dan diri kalian sendiri. Bukan begitu kan? Oke, saran aku untuk percintaan, kalian orang-orang Leo 1 atau 30 hari ke depan adalah let go. Biarkan ini menjadi apapun yang sudah semesta gariskan. Nggak perlu lagi untuk kayak mengejar ini berlebihan. Percintaan akan ada memperbaiki dirinya sendiri, as energinya tertangkap sama aku adalah energi perbaikan. Energi yang sangat baik, energi yang pure. Ada cinta di sini. Aku ngelihat kalau masih tetap ada keraguan di dalam diri kalian, give yourself sometimes. You don't have to think about this love. Kalau ini menyiksa kalian, oke? Oke, sekarang di kesehatan orang-orang Leo bakal berkutat dengan feeling, rasa yang nggak enakan, rasa yang kayak ketakutan, rasa kayak secara spiritual kalian ini nggak terproteksi. Aku ngelihat kartu depresi ini mau kalian untuk aware dengan apa yang sedang kalian rasakan, apa yang kalian feelingkan. Secara fisik aku juga ngerasa kalian nggak baik nih, banyak tekanan, banyak pressure, banyak kelelahan. Aku juga ngerasa banyak ilusi yang kalian kejar ya, and then
aku ngerasa juga di dalam Priest ini menggambarkan bahwa kalian tuh butuh self confidence yang sangat tinggi untuk segi kesehatan, atau lebih tepatnya gini, kalau kalau secara fisik kalian mungkin oke, secara mental mungkin kalian enggak. Tapi bisa juga ada beberapa di antara Leo secara fisik mereka nggak oke, tapi secara mental mereka juga oke gitu. So, poinnya adalah The Priest ini lebih kayak kalian aware tentang diri kalian sendiri. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Which is kartu The Priest ini berarti sebenarnya bisa aja bakal ada kebingungan juga di dalam orang-orang Leo secara garis besar, bahwa kesehatan kalian ini ya sakit nggak juga, sehat ya dibilang sehat juga enggak, lebih kayak ke uncertainty. Aku ngerasa begitu. Priest di sini berarti kita membuat perubahan, atau kita sudah berada di fase perubahan yang memang kita inginkan di dalam kesehatan. Kalau kalian, beberapa di antara kalian orang-orang Leo saat ini sakit, which is aku ngerasa ada sakit di dalam tulang ekor, sendi-sendi, otot, perut, kayak gitu ya, yang aku lihat di kartu depresi ini menggambarkan memang akan ada kesembuhan. Beberapa di antara kalian juga mungkin ngerasain penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan, uncurable ya. Percayalah bahwa The Priest ini menggambarkan kalian sudah waktunya untuk mendekatkan diri ke spiritual things. Sudah harus memasrahkan diri ke Tuhan. Biarkan semua ini Tuhan yang mengambil semua penyakit dan pesakitan yang ada di dalam diri kamu. Kalau ini masalah hati, kalau kalian menyimpan dendam, mungkin jatuhnya masalah-masalah di sekitar perut, dada, dan dalaman gitu ya. Saran aku untuk orang-orang Leo di 1 atau 30 hari ke depan, lebih kayak cuek aja. Itu yang terbaik buat kalian, daripada kalian terikat ke satu energi dan jatuhnya kalian tuh berpikir keras untuk memperbaiki semua keadaan, which is not your things to fix everything. Paham ya sampai di sini orang-orang Leo? Ini berkutat dengan masalah perasaan juga, masalah tentang bagaimana kalian mengatur pola hidup kalian juga. The Priest ini mau kalian untuk disiplin juga. The Priest ini juga kalian mau untuk membuat perubahan. Yang tadinya mungkin cuek tentang diri sendiri, sudah harus taking care of ourselves. Yang tadinya mungkin nggak pernah beres-beres, udah saatnya kita beres-beres kamar kita gitu. Ini dibutuhkan membutuhkan produktivitas kita yang jauh lebih produktif daripada sebelumnya. Oke, teman-teman Leo semua. Sekarang kita lihat bagaimana kartu tarotnya melihat tentang segi peruntungan, percintaan, dan kesehatan kalian. Aduh. sorry. Kita shuffle dulu dia. Aduh, di Bali lagi hujan ini guys. Oke, ada King of Cups. Well, dibutuhkan. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada King of Cups and then Queen of Pentacles. Sedangkan di percintaannya kita dapatin energy Three of Cups and then the Death. Sedangkan di kesehatannya kita ada Nine of Pentacles and then Ace of Cups. Kita anggaplah ini, the Tower ini adalah bottom deck energinya. Oke, Three of Pentacles. Aku bakal gunakan the Tower ini sebagai bottom deck energinya. Oke. Sekarang kita lihat untuk peruntungan. Di sini kan kalian disuruh mencari penghiburan atau membuat penghiburan diri ya. Karena mungkin beberapa di antara orang-orang Leo juga berada di fase kesedihan dan mau mulai berfase ke melupakan, mengarahkan diri jauh lebih baik. King of Cups ini berarti memang kita mulai transisi untuk mencari keseimbangan secara batin, membuang semua ketakutan secara batin. Yes, aku ngerasa kalau dilihat consolation dengan King of Cups adalah kecocokan yang sangat baik. Beberapa di antara kalian menyimpan dendam, menyimpan kekecewaan, which is itu nggak baik untuk financial situasi kalian, dan mungkin akan menghambat pertumbuhan finansial kalian juga kalau kalian menyimpan iri dengki dan dendam. Which is aku ngelihat ada consolation, kalian sudah nggak perlu lagi mikirin itu, cari penghiburan, cari hal-hal yang lebih positif. Ada King of Cups berarti memang menyelaraskan hati kita untuk orang lain dan untuk kita, menyelaraskan semua ini menjadi balance.
menyelaraskan bagaimana kita berpikir, judgmental kita terbentuk menjadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. King of Cups juga mungkin akan ada hantaman ombak, tapi tetap kalian itu akan lebih bijak, lebih kuat daripada sebelumnya untuk menghadapi hantaman ombak di dalam finansial. Aku sebenarnya melihat hal ini adalah pembelajaran. Yat kalian akan ngedapetin kebahagiaan secara finansial. Yat kalian akan ngedapetin benda-benda materi yang memang kalian inginkan. Ada keinginan untuk beli rumah, ada keinginan untuk beli mobil. Ya semua itu akan tercapai, tapi harus dengan effort. Mungkin kita kayak sudah harus fokus ke hal tersebut. Jangan lagi kayak mikirin bagaimana kita ngedapatinnya, tapi berproseslah untuk itu. Queen of Pentacles di sini berarti kayak Queen of Pentacles ini menyuruh kita untuk taking care of ourselves dari hal-hal kecil. Ada namanya micromanaging. Kalau kita urus hal-hal yang terkecil dari hal yang tidak pernah kita pikirkan, maka semesta ini akan memanage hidup kita jauh daripada kita bayangkan. Paham ya? Lebih kayak sudah saatnya orang-orang Leo memawas diri, melihat diri kita di depan cermin. Apakah kita sudah ganteng, sudah perfect? Kalau kita sudah lihat diri kita sudah bersih secara physically dan mentally, kita pasti ngedapatin penghiburannya jauh lebih baik. Kita pasti ngedapatin benda-benda materi yang kita inginkan pasti jauh lebih cepat. Itu namanya micromanaging ya. Hal-hal yang kita nggak pikirkan sebelumnya, kita manage itu dengan baik, kita adakan di dalam hidup kita. Maka semesta bakal ngasih hal tersebut ke kita. Dari hal-hal kecil aja. Contohnya kayak kita di rumah sakit-sakitan nih, kita nggak tahu apa yang jadi masalahnya. Rumahnya ternyata nggak ada ventilasinya. Jadi orang tua kita mulailah membuat ventilasi yang banyak. Sirkulasi udaranya jauh lebih baik. Itu jadi huge change. Padahal kita nggak pernah terpikirkan bahwa cuma butuh satu jendela aja untuk merubah kesehatan. Itulah kalau aku lihat orang-orang Leo bakal disuruh untuk membenahi diri. Banyak membenahi diri dari Queen of Pentacles ini. Dan be ready untuk challenge. Queen of Pentacles ini ngomongin challenge. Ya mungkin juga sudah beberapa di antara kalian ngerasain nih challenge-nya kayak roller coaster di dalam hati kalian. Tapi kalian tetap stay together, stay in touch di dalam pendirian kalian. Dan memang ngebutuhin hiburan setelah kalian capek nyari semuanya. Ini memang you deserve holiday maybe. You deserve self-reward maybe. That's all we need. Benar begitu bukan? Ya, oke. Aku ngelihat sebenarnya cukup baik. Apapun yang kalian inginkan bisa tercapai dengan baik. Tidak ada halangan, tidak ada rintangan kecuali diri kalian sendiri. Mulailah untuk memikromanaging diri kalian dari hal-hal kecil. Yes, mandi lebih bersih, berpikir lebih jernih, makan makanan yang lebih sehat, bangun lebih pagi. Micromanaging yang kita tidak pernah terbayangkan kita lakukan sebelumnya. Ada the wedding di sini. The wedding berarti percintaan kalian mungkin ada arah perbaikan, sedangkan the death ini adalah awal yang baru dalam hidup kalian. Dan Three of Cups akan ada koneksi baru. Kita akan bahas dari Three of Cups-nya dulu. Di dalam Three of Cups di percintaan aku ngelihat bakal banyak selebrasi atau bakal banyak pertemuan dengan orang baru yang mungkin orang Leo juga harus terbuka untuk itu. Aku ngerasa sih orang Leo ini secara mental belum siap untuk pertemuan baru. Buat kalian yang ngerasa jomblo dan ngebutuhin pacar dalam waktu dekat, ini syaratnya memang kalian harus be ready to open. Membuka diri bukan berarti kita harus membuka baju dan men-sell diri kita, enggak. Poinnya adalah Three of Cups itu we open to socialize gitu, membuka diri untuk bersosialisasi dan jangan lagi menutup diri dan sudah kayak melepaskan luka di dalam batin dan berproses lah untuk menjadi yang baru. The death ini kan berarti something new, sesuatu yang kita kubur, and then kita terlahir lagi menjadi yang pribadi yang baru. Ini kartu the death menggambarkan itu. Buat kalian yang mau berencana untuk wedding ya ini adalah sesuatu yang baru, tapi dengan syarat kayak kalian harus menutup semua luka di dalam batin dan berproses untuk healing. Itu kalau kalian masih menyimpan dendam dengan hubungan yang lalu atau masih menyimpan dengan keraguan, kekhawatiran apapun, tapi sedang kalian berusaha untuk having a wedding, I think your marriage is not going too long, gak terlalu lama gitu. Poinnya adalah bertransformasilah kakak-kakak. The Three of Cups, aku yakin pernikahan yang terjadi akan bisa membuat kalian tuh bersinergi satu sama lain. Banyak orang yang mencintai kalian. Leo ngerasa memang sulit untuk dicintai. Padahal itu cuma judgmental dia terhadap diri dia sendiri. Which is sebenarnya kalian cuma bersosialisasi. Butuh sosialisasi keluar. Cari hiburan, cari teman. Kayak Leo ini kayak lebih sensitif daripada sebelumnya 130 hari terakhir ya. The death di sini berarti transformasi, which is kalian akan ngedapatin hidup baru, teman baru,
cinta baru, bisa aja begitu yang aku lihat. Syaratnya adalah willing to open, willing to learn, willing to accept who you are, the true who you are. Ini teman-teman, the death berarti adalah permulaan baru yang bisa kalian jalani dan tapaki di dalam hidup. Apakah kalian siap orang-orang Leo untuk hal baru di dalam hidup, terutama di dalam marriage, atau ketemu dengan orang baru? Buat kalian yang jomblo juga bakal ngedapatin teman hidup dalam waktu dekat. This is the times. You need to open yourself, okay? You need to be proud of yourself. And then ada hal-hal yang sifatnya ikatan ini jauh lebih loyal juga aku nangkap dari energi 3 kartu ini. So, it is what it is. Semoga memang ini yang terbaca adalah hal yang benar. Tapi kalau kalian sekarang berada di fase yang mungkin berat buat kalian jalani, mungkin ada perpisahan, percayalah, karena ada kartu The Death dan Three of Cups ini, perpisahan ini adalah awal dari kebangkitan kalian. Yes, you just need to trust me. Bakal ada matahari setelah badai. Jadi semua ini permulaan awal, dan kalian akan dibukakan semua oleh Tuhan tentang bagaimana semesta sedang merencanakan sesuatu buat kalian. Kalau kalian sedang berada di perpisahan, berhantem, atau malah kayak ada masalah aja di dalam percintaannya, percayalah this is a good sign buat kalian untuk bangkit lagi. Oke. Di segi kesehatan ada Nine of Pentacles. Nine of Pentacles ini berbicara tentang bagaimana kalian itu mencari security, mencari keamanan, mencari reward yang kalian mau di dalam hidup. Kayak sebenarnya kalian tuh nggak perlu mencari ini semua, recognition, whatever it is, kayak pengakuan dari orang lain, kalian nggak perlu. Yang kalian butuhkan adalah Nine of Pentacles, menjadi diri kalian sendiri. You have to be proud of yourself. And then the Priest ini adalah kartu yang menggambarkan membuat perubahan secara mentally, micromanaging your life, dari hal-hal small things yang mungkin dari kesehatannya tadi buruk menjadi lebih baik, karena kayak kita taking care of our health lebih serius lagi, kita berolahraga, kita berpikir lebih jernih, kita nggak judgmental terhadap diri kita sendiri, kita nggak membuat asumsi-asumsi negatif terhadap diri kita sendiri. Nine of Pentacles mau kalian untuk melakukan itu. Nine of Pentacles ini kalian berpikir positif dan mendapatkan reward yang memang sepantasnya kalian dapatkan. Paham ya teman-teman sampai di sini? Dengan kata lain, bahwa kesehatan kalian akan prima kalau kalian berpikir positif, mencintai diri kalian seutuhnya. And then Ace of Cups, yes, kalau sakit sembuh. Kalaupun sakitnya nggak secara fisik tapi secara mental, ya aku ngelihat akan ada ikatan yang jauh lebih baik, koneksi jauh lebih baik, hubungan yang jauh lebih baik, perasaan yang jauh lebih baik. Ini adalah improvement di dalam zodiak Leo di 1 atau 30 hari terakhir. Ya, intinya adalah kalian ini siap nggak untuk menerima ini semua? Kebahagiaan dalam segi finansial, penghiburan dalam segi finansial, material yang sedang akan mengejar kalian, pernikahan yang mungkin akan terjadi, orang baru yang mungkin akan masuk dalam hidup kalian, atau mungkin perceraian ini adalah something starting new journey di dalam hidup kalian. And then di dalam kesehatan juga sebenarnya ya kesembuhan akan berada di dalam kalian, tinggal kalian berpikir positif dan micromanaging hal-hal yang kecil di dalam hidup. Aku ngerasa gitu. Aku ngelihat energi ini adalah energi transformasi. Yes, kalau kalian nggak ngerasa ini energi transformasi, Oke, aku nggak memaksakan kalian untuk 100% percaya dengan kartu ini, tapi this is very good sign untuk orang-orang Leo. Aku ngelihat itu. Sedangkan ya di bottom deck energinya ada The Tower. The Tower ini berbicara tentang bagaimana kalian itu hancur sehancur-hancurnya. Mungkin di bulan lalu kalian tuh hancur sehancur-hancurnya, dan ini sekarang rebuilding kakak-kakak, menapaki lagi hidup baru, membuat suatu perubahan, membuat kayak menyusun lagi ulang batu-batanya satu demi satu, yang akhirnya kalian bangun istana kalian sendiri, membangun kenyamanan kalian sendiri. Ini The Tower, it's all about rebuilding your life, membangun kembali apa yang sudah hancur, apa yang memang meant to be yours, it's yours. Apa mungkin pernikahan yang mungkin hancur dan kalian membangun lagi hidup kalian, atau mungkin keinginan kalian nggak sesuai dengan ekspektasi di bulan lalu, di bulan ini bisa ngejar. Di kesehatan, kalau kalian begini-begini aja, ya mungkin memang harus membuat perubahan. Mulailah untuk jemuran matahari, membuat olahraga, makan makanan yang sehat. It's all about you. It's all about bagaimana kalian memanage diri kalian lebih baik, bagaimana kalian berpikir jauh lebih baik. Dengan kata lain, semua aku ngerasa orang-orang Leo harus bertransformasi, harus membuat banyak gratitude. Itu yang kita butuhkan. And then the Tower adalah
rebuilding hidup kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Teman-teman, itu saja mungkin yang bisa aku sampaikan buat pembacaan Leo. Aku akan masuk nanti juga di pembacaan Virgo setelah ini. Terima kasih buat atensinya semua. Aku ucapkan siapapun kalian yang memberikan komentar positif dan senang berada pada channel aku doakan kalian berada pada kesehatan yang prima dan mendapatkan keberlimpahan yang sangat baik. Aku doakan. I'm sending you energy Reiki to fulfill your dreams ya orang-orang Leo dan siapapun yang sedang menonton video ini. Oke? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau pembacaan ini berguna buat kalian, tolong share ke teman-teman kalian yang berzodiak Leo ya. Semoga ada perubahan dalam hidup kita semua dan kita mendapatkan apa yang memang we deserve to have it. Oke, thank you. Namaste, salam kedamaian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, I love you. Bye-bye.